Sunarti dengan NIM 211842026 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dalam mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terus apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Pembahasan kali ini yang pertama mendeskripsikan periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia. Yang kedua membandingkan karakteristik setiap periode sejarah Indonesia untuk mencari kesinambungan sejarah Indonesia. Periode sejarah. Periode adalah suatu pembabakan dalam sejarah. Pada umumnya periodisasi sejarah kali ini didasarkan pada suatu kejadian yang memiliki sifat aktual atau momen-momen tertentu. Periodisasi Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, zaman prasejarah merupakan zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau disebut juga zaman praaksara. Dan yang kedua, zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Zaman sejarah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, zaman sejarah Indonesia kuno. Yang kedua, zaman sejarah Indonesia baru. Yang ketiga, zaman sejarah Indonesia modern. Yang pertama, zaman sejarah Indonesia kuno meliputi kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Zaman sejarah dimulai dengan berdirinya kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kutai di Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi. Dengan ditemukannya 7 upaya menceritakan nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan serta sedekah kepada para Brahwana. Dari sekian banyak kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, ada 2 kerajaan yang memiliki konsep menyatukan Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya di bawah dinasti Sailendra 600-1400 berciri kedaulatan. Sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari prasasti kedudukan bukit yang berangka tahun 605 Caka sampai 683 Masehi, menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Kerajaan Sriwijaya sangat mengandalkan kebesaran lautnya dengan menguasai lalu lintas laut selatan Sunda 686 dan Selat Malaka 775. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha pada waktu itu. Di sini juga terdapat perguruan tinggi yang mengajarkan tentang agama Buddha dengan seorang guru yang terkenal, Mahaguru Dharmakirti. Masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk dengan pati besar Mahapati Gajah Mada. Majapahit meninggalkan beberapa karya besar seperti Negara Kartagama 1365 yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila, karangan Empu Prapanca. Kitab Suntaso Mayang terdapat di dalamnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mahagruwa. Artinya walaupun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang mempunyai Tuhan yang berbeda. Pada zaman pemerintah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, peristiwa Sumpah Palapa terjadi dengan gelar Gajah Mada mengatakan saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Baharu, Pahang, Dapo, Bali, Palembang, dan Tasik telah dikalahkan. Berikut ini nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Sriwijaya. Nilai sila pertama, umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India. Nilai sila ketiga, diterapkan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Nilai sila kelima, menjadi pusat layanan dan perdagangan. Berikut ini nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit. Pengamalan sila pertama, terbukti agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Nilai sila kedua, hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Nilai sila ketiga, keutuhan kerajaan
kerajaan khususnya Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Nilai sila keempat, nilai-nilai musyawarah dilakukan oleh sistem pemerintah kerajaan Majapahit. Nilai sila kelima, berdirinya kerajaan yang ditopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Zaman sejarah Indonesia baru merupakan zaman perkembangannya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti diantaranya Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak dan Mataram Islam di Jawa Tengah, Kerajaan Banten dan Cirebon di Jawa Barat, Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan, Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku Utara. Zaman sejarah Indonesia modern terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, zaman penjajahan Jawa Barat. Yang kedua, zaman kebangkitan nasional. Yang ketiga, zaman penjajahan Jepang. Yang keempat, zaman pasca Indonesia merdeka. Zaman penjajahan Barat. 1. Pada tahun 1511 Portugis menguasai Malaka atau imperialisasi. 2. Pada tahun 1628 dan 1629 Belanda masuk ke Indonesia abad 16 dengan menyerang Batavia. Kekuasaan Banten Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Belanda mendirikan sebuah kongsi dagang yang bernama VOC atau Kompeni. Yang keempat, perlawanan bangsa Indonesia. A. Pati Muras 1817. B. Tuanku Imam Bonjol 1821 sampai 1837. C. Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. 5. Pada tahun 1830 sampai 1870 sistem tanam paksa atau Van den Bosch. Zaman kebangkitan nasional. 1. Pada 20 Mei 1908 Budi Utomo. 2. Pada tahun 1908 Sarekat Dagang Islam atau SDI. 3. Pada tahun 1911 SDI dirubah menjadi SI atau Sarekat Islam. 4. Pada tahun 1913 Indiskes Pasti atau IP. 5. Pada tahun 1927 Partai Nasional Indonesia atau PNI. 6. Pada 20 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Selanjutnya, zaman penjajahan Jepang terjadi bersamaan dengan peristiwa Perang Dunia II untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Maka pemerintah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Dan untuk menganalisis janjinya, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokori Sudjambau Inakai yang diketuai KRT Rajminan Widyo Diningrat Iki Bangase, beranggota 60 orang. Selanjutnya, zaman pasca Indonesia merdeka. Yang pertama, masa Orde Lama merupakan masa kepemimpinan Insinyur Soekarno. Dimulai sejak ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai presiden pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika sidang PPKI pertama dan berakhir pada tahun 1966. Setelah terjadinya peristiwa Chaos atau PKI pada masa awal kemerdekaan ini, ternyata Indonesia masih menghadapi rongrongan Belanda yang bermaksud menanamkan kekuasaannya kembali ke Indonesia, yaitu dengan membentuk NICA atau Nederland Indra Cicil Administration. Kedua, kemudian kepemimpinan beralih ke tangan Jenderal Soeharto sejak diterimanya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno. Masa Orde Baru berkuasaan selama 32 tahun dan akhirnya tumbang pada tahun 1998 setelah terjadi tuntutan besar-besaran dari masyarakat dan mahasiswa. Dan yang ketiga, masa reformasi terjadi sejak tumbangnya masa Orde Baru tahun 1998 hingga saat ini.
Jika ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.